sejahtera pemirsa, saya Susan hadir dalam program ini untuk membahas sebuah fenomena yang cukup mengkhawatirkan dalam kehidupan rohani, khususnya di kalangan pemuda sekarang, terkhususnya pemuda-pemuda di gereja. Nah, di era yang semakin modern ini, banyak pemuda yang mulai jarang beribadah dan kurang disiplin dalam kehidupan spiritual mereka. Kira-kira apa penyebabnya? Apa dampaknya? Dan yang paling penting, bagaimana sih gereja sendiri turut untuk merespon hal tersebut? Tanpa berlama lagi, saksikan liputan kami berikut ini. Baik pemirsa, sekarang kita sudah ada di salah satu tempat di mana pemirsa bisa mendapatkan pemuda-pemuda yang dikatakan cukup jarang ibadah. Nah, di sini kita mulai dari ini, ada salah satu pemuda yang akan kita tanya-tanya. Mari. Permisi, Mas. Ya. Iya, Mas. Oke. Dengan Mas siapa? Mas Yon. Oke, Mas Yon ini maaf sekali bisa diminta waktunya untuk berbicara sebentar mengenai kalangan pemuda sekarang yang cukup agak sulit untuk namanya beribadah. Permisi, Mas. Boleh? Kenapa ya? Maaf ya, Mas. Di sini kita meminta waktu Mas sebentar untuk liputan kami tentang pemuda-pemuda sekarang yang sudah jarang buat beribadah nih. Kira-kira bagaimana tanggapan Mas? Kita ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa dibantu? Boleh. Oke. Nah, ini teman-teman Mas ya? Iya benar, ini teman-teman saya. Iya. Permisi kakak-kakak. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, kira-kira kapan terakhir kali teman-teman ibadah? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu pemirsa. Jadi ini salah satu bukti bahwa memang dikatakan pemuda yang jarang beribadah karena setahun yang lalu. Kira-kira itu kapan aja sih yang Mas ingat? Mungkin hanya Natal atau bagaimana? Ya, biasanya Natal sih, kalau enggak ya hari-hari besar lainnya. Oh, begitu pemirsa. Ternyata pemuda yang jarang ibadah ini mereka lebih sering ibadah jika hari-hari besar seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang membuat teman-teman tuh jarang buat ibadah? Hal apa yang jadi penyebab teman-teman buat males ibadah gitu? Ya malas aja sih. Males aja, oke. Mungkin ada yang sibuk atau bagaimana? Paling enggak biasanya tidur. Kalau enggak nonton atau enggak main HP. Oh, begitu ya teman-teman. Oke, nih kakak-kakak, kalau boleh tahu nih, kapan sih terakhir kali kalian ibadah? Mungkin pas Natal ya, aku udah lupa. Kalau yang lain? Sama. Natal. Oh, Natal, Pasca. Oh, ternyata hari-hari besar begitu ya? Iya. Kalau penyebab kalian jarang ibadah itu sebenarnya apa sih? Kegiatan gereja biasanya ngebosanin sih. Ya, oke. Itu udah mungkin. Menarik. Oh, jadi ada kegiatan gereja yang kurang menarik, kesibukan teman-teman, sama minat yang kurang, gitu ya? Nah, menurut teman-teman sendiri nih, kehidupan rohani tuh di mata teman-teman tuh penting nggak sih? Menurutku sih biasa aja. Biasa aja. Oke pemirsa, jadi percakapan tadi kita bisa melihat bahwa ternyata para pemuda sendiri juga memiliki tantangan yang mereka simpulkan tadi. Bisa dari kurang minat karena aktivitas atau program gereja yang kurang menarik, bisa juga dari kesibukan mereka dan pengaruh lingkungan yang kita bisa lihat bahwa mereka lebih asik dan lebih menyenangkan untuk minat dalam nongkrong daripada beribadah. Nah, namun apakah gereja sendiri hanya diam? Tentu tidak. Mari kita lihat bagaimana gereja menghadapi tantangan ini. Nah, gereja tentu menyadari bahwa ada banyak pemuda yang mulai kehilangan kedisiplinan dalam spiritualnya. Oleh karena itu, gereja pastinya mengambil langkah untuk mengatasi hal tersebut. Nah, di sini telah bersama dengan saya seorang ahli atau seorang yang sudah cukup lama bergelut di bidang gereja. Dan dia akan membantu menjelaskan bagaimana gereja merancang program untuk membangun kembali semangat ibadah di kalangan pemuda. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Oke, di sini terima kasih untuk kesempatannya, Mas. Nah, untuk yang kita ketahui nih di era sekarang banyak sekali pemuda yang sudah mulai kehilangan kedisiplinannya dalam ibadah. Nah, dari gereja sendiri nih, bagaimana sih atau apa sih program yang disajikan oleh gereja untuk membantu teman-teman di kalangan pemuda? Mungkin kita dari gereja kan membuat program transformasi 180 derajat. Nah, transformasi 180 derajat ini adalah kita akan membuat program secara bertahap di setiap minggu.
Jadi kita mulai dari minggu pertama, kita akan mengajak para pemuda terlebih dahulu untuk hadir dan ikut bagian dalam ibadah di gereja, atau mungkin ikut hadir dalam ibadah pemuda. Karena sebelumnya kita tuh sangat jarang untuk mengajak para pemuda ini. Kita juga akan mengajak para pemuda ini melalui poster ataupun menghubungi secara satu persatu. Wah, sangat baik. Ternyata gereja ini tidak masa bodoh dengan hal tersebut. Bahkan mereka juga telah menyediakan program yang akan menolong teman-teman pemuda. Terima kasih banyak Mas untuk waktunya. Baik pemirsa, di sini sudah ada Mbak Seren. Iya, betul. Nah, di sini ada pertanyaan nih Mbak. Apa sih yang membuat gereja sendiri, kalau tadi sudah ada tentang programnya dijelaskan Mas Yuta, kalau untuk penyebab yang mendorong gereja untuk membuat program ini kira-kira apa Mbak? Mungkin seperti yang sudah dilihat tadi, bahwa banyak pemuda yang jarang mengikuti kegiatan ibadahan di gereja, dan gereja mengadakan kegiatan pembinaan rohani ini untuk lebih memperkenalkan bagaimana ajaran-ajaran dan juga firman Tuhan yang jadi kita ingin memperkenalkan firman Tuhan dan bagaimana menjadi karakter pemuda Kristen sebenarnya. Ya, sangat baik. Jadi dari gereja sangat memperhatikan bagaimana kalangan-kalangan di teman-teman pemuda ya. Terima kasih Mbak. Ya, kembali. Baik pemirsa, di sini kita sudah bersama Mbak Diva. Selamat siang Mbak. Nah, di sini karena tadi kita sudah melihat di mana dari gereja sendiri memiliki program, yaitu program transformasi 180 derajat yang cukup menarik. Nah, tadi pada penjelasan yang saya ketahui ini baru tentang mengajak pemuda beribadah, lalu bagaimana pembinaan yang akan dilakukan. Nah, kira-kira selain itu dalam program transformasi 180 derajat ini ada apa lagi ya Mbak? Baik, jadi tujuan utama dalam meditasi yaitu dapat membantu mengurangi stres, kecemasan dengan mengatur napas dan mengendalikan pikiran. Meditasi juga dapat membantu kita meningkatkan hubungan dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi dengan mengatur pikiran dan meningkatkan konsentrasi. Meditasi ini juga bisa membantu meningkatkan keseimbangan emosi dengan mengatur perasaan dan mengendalikan reaksi. Oke, terima kasih banyak Mbak. Baik pemirsa, nah di sini sekarang kita udah tergabung lagi dengan salah satu aktivis gereja yang tentunya pasti juga terlibat dalam program transformasi 180 derajat tadi. Nah, selamat sore Amang. Ya, selamat sore. Nah, Amang, di sini tadi kan kita udah diskusi sama beberapa orang yang di gereja dan mereka juga udah menjelaskan gimana transformasi 180 derajat itu berjalan dengan adanya mereka mengajak teman-teman pemuda beribadah, lalu ada pembinaan dan ada meditasi. Nah, selanjutnya yang Amang ketahui ini apa lagi Amang? Terus untuk lebih mendalami tujuannya kira-kira apa ya Amang? Ya, terima kasih. Itu memang sudah menjadi program dari gereja tentang transformasi 180 derajat dari pembinaan rohani dan juga meditasi. Maka sekarang waktunya juga gereja melakukan program retreat untuk pemuda di gereja. Ya, kalau ditanya tentang tujuan daripada program itu, yang pertama tadi bagaimana kita untuk merangkul daripada pemuda, dan tujuan daripada retreat itu sendiri sama-sama kita tahu bahwasannya retreat itu sangat penting untuk pemuda, bagaimana mereka untuk mengasingkan diri dulu, merenungkan diri, merenungkan tentang bagaimana kepribadian mereka selama ini, maka sebelum kembali lagi ke kehidupan mereka. Maka kami pikir ini sangat penting untuk bagaimana pemuda dapat membentuk karakter mereka nantinya sebagai pemuda di tengah-tengah gereja. Terima kasih banyak Amang, sangat-sangat menjelaskan bagaimana ini benar-benar berpengaruh di kalangan pemuda khususnya ya. Terima kasih banyak Amang. Ya, terima kasih. Pemirsa, jadi dari gereja pun ternyata memang telah untuk melaksanakan atau menyediakan program yaitu transformasi 180 derajat tadi. Seperti yang sudah mereka jelaskan tadi, menurut saya itu sangat cukup membantu, tinggal bagaimana sih eksekusinya bagi kalangan pemuda. Nah, tapi untuk tanggapan pemuda sendiri juga menurut saya menarik untuk kita bahas untuk cuplikan atau liputan kali ini. Apakah program ini berjalan dengan baik? Mari kita lihat lebih lanjut.
pemirsa kita bisa lihat bahwa mereka sedang melaksanakan salah satu program dari transformasi 180 derajat, yaitu kegiatan retret. Nah, ada salah satu pemuda yang akan kita tanya sedikit. Halo kakak, namanya siapa? Nama saya Yohan. Oke, kakak Yohan. Di sini pastinya dengan program ini ada dampak sendiri bagi kakak ya? Ada. Nah, saya mau tahu nih gimana sih sebenarnya perubahan besar seperti apa yang bisa berdampak bagi disiplin spiritual kakak Yohan sendiri? Perubahan besar itu kami merasa dalam hati kami lebih dekat dengan Tuhan. Jadi ada rasa sendiri yang masing-masing pribadi bakal rasain itu ya. Iya. Terima kasih banyak Kak Yohan. Nah pemirsa, kita telah menyaksikan bagaimana gereja berusaha dan mengatasi tantangan dalam disiplin spiritual tadi, mulai dari bagaimana keadaan pemudanya, bagaimana program dari gerejanya, dan yang telah dijalankan dan memberikan perubahan yang cukup besar bagi pemuda yang ada. Nah, tentunya untuk semua itu kembali kepada pribadi masing-masing ya, bagaimana walaupun gereja hadir, bagaimana pribadi masing-masing dalam pemuda untuk ikut bergerak dan berpartisipasi. Demikian mungkin dari yang dapat kami sampaikan dalam liputan ini. Kami dari kelompok 9, terima kasih. Kami dari kelompok 9 mengucapkan Terima kasih. Oke pemirsa, di sini ada salah satu pemuda yang cukup menarik untuk kita minta keterlibatannya dalam masalah. Oh iya? Halo Mas. Oh iya, kenapa? Belum ditanya ya. Oh iya. udah